Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Ants yang dirilis pada tahun 1998. Film ini disutradarai oleh Eric Darnell yang menceritakan tentang perjuangan seekor semut bernama Z dalam melindungi koloninya. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seekor semut bernama Z. Selama menjadi pekerja semut, Z selalu merasa tidak berguna bagi koloninya. Semua hal itu membuatnya berpikir untuk merubah sistem yang membosankan selama ini dengan mencoba keluar dari koloni tersebut dan mencari tempat yang bebas di luar sana. I feel physically inadequate. Excellent. You've made a real breakthrough. I have? Setiap hari Z melakukan tugasnya sebagai semut pekerja. Bahkan status sebagai semut pekerja sudah ia lakukan sejak menjadi larva. Setiap hari nampak semua semut pekerja sedang sibuk membangun proyek terowongan besar. Mereka pun melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Hari ini Z bersama dengan sahabatnya bernama TK kebagian menjadi tim penghancur tanah. Di sana mereka pun sedang bersiap untuk membentuk sebuah bola raksasa yang tersusun dari ratusan pasukan semut. You think too much. Setelah selesai membentuk bola besar, mereka pun mengayunkan bola tersebut. Namun sayangnya Z yang tidak kuat menahan beban dari teman-temannya lalu membuat kesalahan hingga menjatuhkan bola semut tersebut. Yes, I understand. Mengetahui kejadian itu, pemimpin semut yang bernama Jenderal Madibel pun langsung menganggap jika semua semut pekerja lemah. Ia lalu menyuruh mandor semut untuk segera menyelesaikan terowongan sesuai dengan jadwalnya. Selain itu, Jenderal Madibel pun juga mendapat kabar jika pasukan rayap sebentar lagi akan menyerang mereka. Ia pun lalu menyuruh wakilnya, Kolonel Carter, untuk menyiapkan pasukan terbaik mereka agar bisa melawan pasukan rayap. Sementara ia akan pergi untuk melaporkan kabar tersebut kepada Ratu Semut. It's a shame. There's some fine officers here. Our very next stop, Cutter. Sang ratu yang mendengar kabar tersebut pun menjadi heran, kenapa pasukan rayap tiba-tiba ingin menyerang koloni mereka. Kemudian Jenderal Madibel pun berkata, mungkin saja tujuan para rayap menyerang mereka karena ingin mencari tempat yang baru untuk bersarang dan mencari sumber makanan yang baru. Mendengar hal itu, ratu pun menyetujui usulan Jenderal Madibel untuk menyerang pasukan rayap terlebih dahulu ke sarang mereka. Saat Jenderal Madibel akan pergi menyiapkan pasukannya, datang Putri Bala yang merupakan anak dari Ratu Semut. Kemudian diketahui jika sebentar lagi mereka akan menikah. Namun demikian, sebenarnya Putri Bala sama sekali tidak mencintai Jenderal Madibel yang terlihat angkuh dan mempunyai sifat yang kaku. Meski demikian, Putri Bala terpaksa menikah dengannya hanya untuk memenuhi syarat menjadi penerus Ratu Semut. Oh mother, don't be so dramatic. Scene lalu beralih pada sebuah diskotik, di mana tempat para semut melepas penat. Di sana juga ada Z yang sedang merenungkan hidupnya, yang terus dihadapkan dengan banyak masalah. Ia pun lalu curhat dengan sahabatnya, yang merupakan anggota semut tentara bernama Wiper. Z yang terlihat murung lalu meluapkan keluh kesahnya selama ini menjadi semut pekerja. The girl for you, I was talking about a girl for me. Di saat Z sedang curhat dengan Wiper, tiba-tiba datang seekor semut tua yang sedang mabuk berat. Semut tua itu lalu mengatakan tentang sebuah tempat yang menjadi surga bagi para serangga. Tempat itu terkenal dengan nama Insectopia. Mendengar ocehan semut tua itu, tentu saja Z tidak percaya, karena bagi mereka tempat itu hanyalah dianggap mitos. Head for the monolith. Listen to me. Di waktu yang sama, terlihat juga Putri Bala yang juga pergi ke diskotik tersebut untuk mencari hiburan. Di sana ia pun bertemu dengan Z dan langsung mengajaknya untuk berdansa. Absolutely. Saat sedang asik berdansa, secara tidak sengaja Z menyenggol semut tentara. Singkat cerita, karena pengaruh minuman keras, akhirnya terjadilah perkelahian antara semut pekerja dengan semut tentara. Di saat perkelahian itu terjadi, tanpa sengaja Z mengetahui bahwa semut wanita itu adalah seorang putri. Saat Putri Bala akan keluar, Z pun mengejarnya untuk mengonfirmasi apa yang sudah ia dengar. Namun siapa sangka Z malah mendapatkan sebuah kecupan dari Putri Bala
sebelum ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Semenjak kejadian itu, Z merasakan sesuatu yang berbeda, karena saat ini ia sedang jatuh cinta pada Putri Bala. Hal itu membuat hari-harinya dipenuhi dengan perasaan bahagia. Setiap hari ia selalu memikirkan Putri Bala, hingga pekerjaan yang membosankan berubah menjadi menyenangkan. Suatu hari Z mendengar kalau sebentar lagi semut prajurit akan pergi ke medan perang, membuat Z mendapatkan sebuah ide agar ia bisa bertemu dengan Putri Bala idamannya. Untuk menjalankan rencananya, Z meminta Wiper untuk bertukar posisi dengannya. Dan sebagai imbalannya, Wiper bisa berkenalan dengan Arseta, yakni semut pekerja wanita yang ia sukai. Sementara Z bisa bertemu dengan Putri Bala yang pada hari itu akan melepas keberangkatan para semut tentara. Karena Z terus memaksa, akhirnya Wiper pun setuju dengan permintaan Z. Z. I know it sounds nuts. Setelah itu, para semut tentara pun sudah bersiap untuk berangkat ke medan perang. Dan di sana ada Z yang berada di tengah-tengah barisan prajurit. Saat melihat Putri Bala di atas, Z mencoba untuk memanggilnya. Tapi sayangnya Putri Bala tidak dapat mendengarnya. Get back in rank. Mengetahui hal itu, Z pun berencana untuk menghampiri Putri Bala. Namun sayangnya Z tidak bisa kemana-mana karena dirinya sudah terjebak dalam barisan semut tentara. Akhirnya Z tidak bisa berbuat apa-apa, malah harus ikut ke medan perang untuk bertempur melawan koloni rayap. Pasukan semut pun lalu keluar dan bersiap untuk berperang. Let's go marching 3 by 3. Hurrah. Namun sesampainya di sana, terlihat tidak ada siapapun. Hingga tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan rayap yang memiliki badan berukuran besar dari berbagai arah. Singkat cerita, pertempuran berbahaya pun terjadi. Di tengah pertempuran, nampak Z sangat kebingungan. Hingga tiba-tiba ia pun diserang oleh salah satu pasukan rayap. Tapi untungnya ia ditolong oleh salah satu pasukan semut yang bernama Barbatus. Dan saat itu Z kembali diserang oleh pasukan rayap. Ia pun terperosok ke dalam lubang dan tertutup oleh pasukan rayap yang mati. Sementara di tempat lain, terlihat Wiper yang sedang bekerja di dekat Arseta. Ia pun melakukan berbagai hal untuk menarik perhatian dan membuat Arseta terpukau. Meskipun semua itu tidak terlalu digubris oleh Arseta. The arms and the thorax. Yes, I losing it. Kembali pada Z, ia pun akhirnya berhasil selamat dari pertempuran yang mematikan itu. Di sana terlihat juga banyak pasukan semut dan juga pasukan rayap yang sudah gugur. Hingga tak lama kemudian, Z menemukan Barbatus yang sudah sekarat. Mereka pun lalu berbincang. Awalnya Z ingin mencari tubuh Barbatus, akan tetapi melihat ratusan mayat di sana, mustahil untuk Z bisa menemukannya. Hingga pada akhirnya Barbatus pun tewas dan gugur di medan perang. Kemudian scene beralih pada Jenderal Madibel yang sedang berdiskusi dengan Kolonel Cutter. Tak lama kemudian datang salah satu pasukan untuk melaporkan hasil dari pertempuran. Namun saat mendengar ada salah satu pasukan yang selamat, Jenderal Madibel pun menjadi heran. Setelah itu ia pun menghampiri Z dan membawanya ke hadapan warga semut. Di sana juga terlihat Wiper yang sedang bersedih mendengar kabar pertempuran yang sudah terjadi. Namun saat Arseta melihat Z, mereka pun sangat bergembira karena akhirnya Z bisa selamat. Setelah itu Jenderal Madibel pun membawa Z ke hadapan sang Ratu Semut. Di sana juga ada Putri Bala yang belum sadar akan kedatangan Z. Saat Z bercerita tentang apa yang sudah terjadi di medan perang, Putri Bala pun mengingat Z. Secara spontan Putri Bala mengatakan jika Z bukanlah semut tentara, melainkan semut pekerja yang pernah ia temui di bar. I mean, look at this worker. After all, I am a soldier. But now you're a war hero. Mengetahui kebenaran itu, Jenderal Madibel pun menyuruh pasukannya untuk menangkap Z. Kemudian Z yang panik langsung menggunakan Putri Bala sebagai sandera untuk dapat menyelamatkan diri. Akan tetapi karena Putri Bala melawan Z, mereka berdua pun tanpa sengaja masuk ke dalam tong sampah dan terlempar jauh dari sarang mereka.
Setelah itu nampak beberapa pasukan semut yang keluar untuk menyelamatkan Putri Bala. Putri Bala pun dengan cepat menghampiri pasukan meskipun dihalangi oleh Z. Saat mereka hampir dekat, tiba-tiba muncul sebuah kaca pembesar hingga mengeluarkan api dan membakar salah satu pasukan. Hal itu membuat mereka berlari ketakutan hingga membuat Z dan Putri Bala terjatuh dari atas tebing. Setelah dirasa aman, Z yang panik pun naik ke atas rumput untuk memastikan di mana posisi mereka. Saat sampai di atas, Z melihat sebuah alat pancuran air yang ia kira sebuah gunung batu. Absolutely wonderful. Melihat hal itu, Z pun lalu teringat dengan cerita semut tua yang pernah ia temui di bar waktu itu, yakni tentang sebuah tempat bernama Insectopia berada di dekat gunung batu. Z yang tidak mau kembali ke koloninya lalu memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Namun tidak dengan Putri Bala. Putri Bala yang tidak mau ikut dengan Z lalu memutuskan untuk pulang sendiri ke koloninya. Akan tetapi baru saja beberapa langkah ia pun dihadang oleh seekor belalang. Hal itu sontak membuat Putri Bala ketakutan dan mau tidak mau pergi mengikuti Z. Scene lalu beralih pada Ratu yang sedang menugaskan Jenderal Mandible untuk menemukan Putri Bala. Sementara itu berita tentang Z sudah menculik Putri Bala pun tersiar dari semut satu ke semut yang lain, termasuk Viper dan Arseta. I don't have to be here. We got a choice? Kembali pada Z dan Putri Bala, akhirnya mereka pun sampai di Gunung Batu. Di sana mereka pun melihat sebuah sungai. Saat Putri Bala sedang minum, tiba-tiba mereka terkena tetesan air dan membuat Z terperangkap dalam butiran air. Putri Bala yang ingin menolong pun malah ikut terjebak, hingga akhirnya mereka jatuh dari atas daun. Setelah kejadian itu, Z dan Putri Bala menyeberang sungai dengan menggunakan daun yang ada di sana. I hope you know what you're doing. Sementara di tempat lain, terlihat pasukan semut sedang berdemo untuk meminta Z ditangkap. Hal itu membuat Jenderal Mandible turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sana ia berjanji akan menangkap Z. Bahkan ia berkata jika Z bukanlah pahlawan, tetapi mereka semualah pahlawan yang sebenarnya. Hal itu tentu membuat Viper dan Arseta menjadi khawatir. Bahkan Jenderal Mandible memberikan janji-janji manis yang membuat para semut bersorak-sorai. Setelah pidato yang mengagumkan itu, Jenderal Mandible pun menyuruh Kolonel Cutter untuk mencari Z. Dedication ceremony. Kembali pada Z dan Putri Bala, saat ini mereka sedang beristirahat di sebuah tempat. Tak lama setelah itu, Putri Bala yang sedang berjalan-jalan memanggil Z yang sedang tertidur. Melihat banyak makanan dan minuman di tempat itu, mereka pun menyangka jika tempat itu adalah Insectopia. Tanpa pikir panjang, Z pun ingin memakan sebuah makanan. Namun sayangnya makanan itu masih dibungkus plastik. What's the problem? Hingga tak lama kemudian, dua ekor lebah yang juga sedang mencari makanan. Namun saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba manusia itu memukul mereka menggunakan spatula. Akibatnya, salah satu lebah itu pun mati terpukul spatula. Saat Z dan Putri Bala kabur, sayangnya Putri Bala terinjak oleh sepatu manusia dan menempel pada permen karet di bawah sepatu manusia itu. Melihat hal itu, Z berusaha untuk menolong Putri Bala. Akan tetapi Z malah ikut terperangkap dalam permen karet tersebut. Hingga pada akhirnya manusia itu pun mengambil permen karet di bawah sepatunya dan membuangnya sampai ke sebuah tempat sampah. Like you. Di tempat lain terlihat Viper yang sedang dipukuli oleh Jenderal Mandible dan anak buahnya. Di sana Viper dipaksa untuk memberitahu di mana Z berada. Karena Viper terus berkata tidak tahu, Jenderal Mandible pun menggunakan Arseta menjadi sandera agar Viper mengatakan di mana Z berada. Kemudian Viper pun mengatakan jika Z pasti pergi ke Insectopia. Sir, I'll brief you on the court. It makes us vulnerable. Scene lalu beralih pada Z dan Putri Bala yang ternyata memang berada di Insectopia, yakni rumah bagi para serangga. Di sana terlihat banyak sekali makanan bagi para serangga.
Hal itu membuat Z dan Putri Bala dapat bersenang-senang bersama, serta menikmati makanan dan minuman yang enak bersama, hingga mereka berdua menjadi semakin dekat. Di sisi lain, terlihat rencana jahat Jenderal Mandible lewat sebuah DNA pembuatan terowongan yang selama ini dibuat oleh para semut pekerja. Tanpa rasa curiga, Weaver dan pasukan semut pekerja pun menggali terowongan tersebut, tanpa mengetahui jika tembusan terowongan itu adalah sebuah perairan yang dapat membuat markas mereka terkena banjir. Di sisi lain, Kolonel Carter sedang berusaha mencari keberadaan Z dan Putri Bala. Hingga pada malam hari, Z dan Putri Bala sedang berkumpul dengan para serangga lainnya. Di sana mereka pun berbincang semakin dalam. Saat mereka akan berciuman, tiba-tiba salah satu serangga menyuruh Z untuk mengambil kayu bakar lagi. Saat Z sedang mengambil kayu, tiba-tiba Kolonel Carter datang dan mencari Putri Bala. Very bohemian. Saat Putri Bala akan kabur, para serangga pun memberitahu di mana Putri Bala berada. Karena Putri Bala tidak ingin pulang, hal itu membuat Kolonel Carter membawa pulang Putri Bala secara paksa. Dead. Z's dead. Too bad for him. Stop! You Melihat hal itu, Z pun langsung bergegas untuk menolong Putri Bala. Saat akan berjalan ke koloninya, tiba-tiba datang lebah yang sebelumnya bertemu dengan Z dan membantu Z untuk bisa pulang ke koloninya dengan cara yang lebih cepat. Sesampainya di koloninya, Putri Bala pun marah-marah pada Jenderal Mandible, terlebih lagi saat ia mengetahui semua rencana jahat mereka. Namun hal itu malah membuat Putri Bala dikurung oleh Jenderal Mandible. What do you think you're doing? All right, gentlemen. Time to take your positions. Kembali pada Z yang sedang dalam perjalanan. Akhirnya ia pun sampai di markas koloninya. Ia pun dengan segera melewati beberapa penjagaan, hingga akhirnya ia bisa bertemu dengan Putri Bala yang sedang berusaha kabur. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu. Setelah itu Putri Bala pun mengatakan semua rencana Mandible. Here we are safe in the city. Here's the lake. We can't leave now. Sementara saat ini, Mandible sedang mengumpulkan semua semut termasuk ratu di aula mereka. Setelah memberikan pidatonya, ia pun menyuruh pasukannya untuk menutup semua pintu yang ada. Oh, I will, Your Highness. Melihat hal itu, Z lalu membagi tugas pada Putri Bala untuk memberitahu ratu, sementara dirinya akan menghentikan pembuatan terowongan. Singkat cerita, Putri Bala pun akhirnya sampai pada ratu dan menceritakan semua yang ia tahu. Begitupun dengan Z yang menyuruh semua semut pekerja untuk berhenti dan memberitahu tentang rencana jahat Mandible. Namun sayangnya Mandor di sana tidak mau mendengar dan malah membuat kebocoran air yang membuat mereka kebanjiran. Hal itu lantas membuat semua semut panik mencari tempat yang aman. Melihat hal itu, Z menyuruh mereka untuk bekerja sama keluar dari tempat itu melalui jalan atas. Sekilas nampak Jenderal Mandible sedang bersama dengan pasukan pilihannya. Sementara di bawah, semua koloni semut sedang berjuang untuk naik ke atas. Di saat semua semut sudah naik, Weaver menyuruh Z dan Arceta ikut naik agar dapat membuka jalan keluar. Hal itu membuat Arceta terpaksa pergi. Singkat cerita, Z akhirnya berhasil menembus keluar. Sampai di atas, Z meminta tolong pada Mandible. Tapi Mandible malah menyuruh anak buahnya untuk menyerang Z. Kolonel Carter yang tidak tahan lagi lalu memukul Mandible dan berusaha untuk menolong Z. Namun saat sedang menolong semut yang lain, tiba-tiba Mandible menyerang Z hingga membuat mereka terlempar masuk ke dalam lubang. Melihat hal itu, Carter langsung terjun untuk menolong Z yang tenggelam. Saat semua semut sudah berhasil naik, Putri Bala sangat mencemaskan Z. Tapi untungnya Carter berhasil menyelamatkan Z dan membawanya naik ke atas. Melihat Z tidak sadarkan diri, Putri Bala pun memberikan napas buatan hingga Z akhirnya tersadar. Akhirnya Putri Bala dan Z bisa kembali bersama. Dan film pun selesai.
Satu pesan dari film ini adalah supaya kita selalu bekerja sama, saling membantu dan saling peduli terhadap sesama. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya. Bye.